mahasiswi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada saat ini saya sedang duduk di bangku semester 5, kelas KPI 5E. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Almawati Ardi MSI yang telah membimbing saya dan telah memberikan begitu banyak pelajaran terkait dengan mata kuliah produksi siaran radio. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau memaparkan hasil radio saya terkait dengan radio silaturahim, tepatnya di kali ini kita masuk ke tahapan pertama ya. Tahapan pertama itu menentukan kebijakan radio silaturahim terkait dengan reputasi, brand dan citra. Oke, kontroversi adanya propaganda terkait dengan Syiah ini bermula dari sebuah artikel yaitu situs foaislam.com terkait dengan pernyataan aktivis dakwah Haidar Abdullah Bawazir yang menyatakan bahwa Ustadz Hussein bin Hamid Alatas dalam ceramahnya di Radio Silaturahim itu sering menyampaikan dan menyebarkan fikroh sesat Syiah yang akhirnya kemudian menjadi berkembang dan meluas menjadi perang dingin di media terkait dengan Syiah tersebut. Nah, munculnya berbagai perspektif atau isu kontroversial terhadap radio silaturahim ini menjadi adanya yaitu pro Syiah, dan akhirnya Radio Rasil pun membantah adanya isu-isu terkait dengan Syiah tersebut. Nah, kemudian agar permasalahan fitnah yang ini cepat selesai dan tidak berlama-lama sesuai dengan pernyataan Haidar Bawazir yang siap untuk bermuhabalah di Radio Silaturahim, maka Ustadz Hussein pun menyetujui untuk bermuhabalah bahwa Radio Silaturahim itu tidak mengajarkan Syiah. Adapun yang dikatakan oleh Haidar Bawazir, Haidar mengatakan bahwa dia hanya ingin bermuhabalah dalam kaitannya untuk tidak menghujat sahabat dalam mengajarkan firqah Syiah. Nah, pihak manajemen Radio Silaturahim pun mengatakan bahwa tuduhan yang menghujat sahabat adalah tuduhan yang dinisbatkan kepada kaum Syiah. Langsung saja pada tuduhan berkaum Syiah tanpa perlu beretorika sebagaimana tuduhan yang sudah berlaku selama ini. Pada intinya, pada saat itu pihak dari Radio Rasil ini sudah bertemu dengan Haidar dalam situs artikel itu untuk bermuhabalah agar tidak terjadi fitnah-fitnah yang bersebaran di media. Nah, dengan adanya moto untuk Islam yang satu, Radio Rasil berkomitmen untuk memberikan sajian yang mencerahkan bagi pendengarnya serta menyiarkan program-program yang berkualitas dengan narasumber Rasil yang ahli di bidangnya. Nah, dalam satu naungan keislaman dan mempererat persatuan dan menghindarkan perbedaan sekecil apapun dalam masalah furu', namun tegas dalam mengedepankan akidah Islam. Oke, Radio Rasul ini berpegang teguh pada pedoman Al-Quran dan untuk mencapai dan sunnah Rasul untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang kedua, di sini kita masuk ke tahap 2 yaitu kekuatan fakta. Ini termasuk dalam bagian pemilihan ide, referensi dan fakta-fakta apa saja sih yang ada di Radio Rasul ini. Oke. Pemilihan ide, referensi serta fakta pada Radio Silaturahim ini ditujukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menegakkan kalimat Allah, keadilan serta memperjuangkan kebenaran dan untuk mempererat tali silaturahim. Nah, sebelum melakukan siaran, Radio Rasul ini membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Dalam memilih program siaran, maka program siaran Radio Rasul ini bertujuan sebagai pengembangan program acara merupakan wujud perhatian dan pelayanan Radio Silaturahim dalam mewujudkan misi dakwah yang semakin kompleks menyikapi problematika kehidupan umat. Sangat menarik bukan? Kemudian Radio Silaturahim ini juga memberikan
lowongan atau memberikan peluang kepada para pendengarnya untuk memberikan kritik dan saran terhadap Radio Rasil ini. Oke, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu pada skripnya. Nah, pada skrip kali ini saya di sini mengambil acara dialog pagi yang pada saat itu pembicaranya adalah Ustaz Hussein yang dinarasumberkan oleh Pak Kak Angga. Nah, di sini dengan tema orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang dicintai dan dibenci oleh Rasulullah SAW. Nah, pada saat ceramah tersebut berlangsung, dijelaskan bahwa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah itu adalah orang-orang yang tidak sombong serta masih taat sama Allah SWT. Sedangkan orang-orang yang paling dibenci oleh Rasulullah ada 3 tipe. Yang pertama, orang yang bawel atau cerewet tidak ada hatinya. Tapi cerewet dalam dirinya adalah cerewet yang memang tidak ada maknanya dalam ilmu tersebut gitu. Serta yang kedua, dia berlagak sombong. Dia berjalan seolah-olah menjadi orang yang paling penting di dunia ini. Dan yang ketiga, cara berbicaranya pun difasih-fasihkan seolah-olah sangat fasih, sehingga orang-orang datang kepada dia dan orang-orang pun menjadi takjub kepada dia, dan itulah yang menjadikan sifat dia seperti itu gitu. Nah, yang saya suka dari dialog ini adalah bahwa narasumbernya sangat Masya Allah sekali. Beliau juga mencontohkan berbagai fakta-fakta yang terjadi di Indonesia. Contohnya seperti misalkan kita sebagai orang biasa kadang-kadang tidak mempunyai kesempatan untuk bisa berdiri di kaki sendiri. Maksudnya gini, jadi kita itu dikaitkan sekarang dengan uang. Jadi kalau misalkan kita tidak punya uang untuk bisa berada dalam tatanan yang penting dan ini untuk kemaslahatan umat, itu tidak bisa. Jadi kalau tidak ada uang atau tidak mempunyai jabatan, kita tidak akan dihormati. Jadi ini sangat sangat relevan dengan kehidupan di zaman sekarang. Oke. Nah, di sini juga ada realitas subjektifnya. Realitas subjektif ini lebih kepada ronde di mana jadwal siaran pun menyesuaikan dengan tingkat audiensnya. Misalkan pada saat pagi itu lebih kepada audiens bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, jadi disesuaikan. Nah, waktu itu saya pernah mendengarkan juga, saya mendengarkan pagi bahwa di situ ada tahsin Al-Quran dan itu sangat menunjukkan sekali. Terus begitu banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang request atau bukan request, mereka menelpon kepada pihak hasil untuk ikut serta tahsin Al-Quran bersama ustadz atau narasumber yang sudah ditetapkan. Nah, setelah adanya murotal di pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan membahas isu-isu ataupun tentang kesehatan, kemudian berdiskusi, kemudian diiringi lagi oleh Al-Quran. Dan ini sumbernya itu adalah Quran dan hadis. Tuh. Nah, setiap peristiwa itu kan merupakan realitas simbolik subjektif, realitas sosial. Setiap peristiwa merupakan realitas sosial objektif dan merupakan fakta yang benar-benar terjadi. Realitas sosial objektif ini diterima dan diinterpretasikan sebagai realitas sosial subjektif dalam diri pekerja media dan individu yang menyaksikan peristiwa tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi program Radio Rasil ini. Yang pertama, sesuai dengan visi dan misi dan tujuan dari Radio Silaturahmi ini adalah menjadikan program-program terpilih untuk mewujudkan Islam satu. Nah, di sini pun sangat menarik karena Radio Silaturahmi ini sangat mempererat tali silaturahim antara kru dan kru lainnya setiap harinya gitu. Nah, yang paling saya suka pada saat saya kesana itu ketika azan, beliau dan para krunya itu langsung bergegas untuk sholat berjamaah. Jadi Masya Allah.
dari sender atau pengirim. Nah, atau narasumber. Narasumber ini dipilih dalam siaran radio Rasel ini tidak sembarangan. Dan ini sebelumnya harus dipilih dulu apakah narasumber ini sudah memenuhi kriteria dalam radio siaran ini. Nah, kriteria itu apakah narasumber ini pernah menjadi bagian dari majelis-majelis, apakah lembaga pendidikan, apakah ormas, ataupun majelis taklim, ataupun latar belakang seperti ulama, akademisi, aktivis, ataupun tokoh masyarakat. Nah, terus pesan yang disampaikan oleh radio Rasel ini adalah menegakkan kalimat Allah, keadilan, dan memperjuangkan kebenaran. Kemudian channelnya itu ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook, ada Rasel aplikasi dan website. Keren kan? Ada radio aplikasinya. Kemudian penerimanya itu ada 5 gitu. Yang pertama 2% itu pendengar di bawah usia 20 tahun. Kemudian 15,7% ini pendengarnya di atas rata-rata usia 56. Kemudian 49,1% pendengarnya rata-rata tuh di usia 41 sampai 45 tahun. Kemudian 43,4% itu pendengar wanita dan 56,6% adalah pendengar pria. Jadi lebih banyak pendengar pria dibanding pendengar wanita dan didominasi oleh usia 41 tahun sampai 45 tahun. Dan efek yang terjadi pada radio Rasel ini adalah masyarakat pendengar radio Silaturahim ini akan tetap teguh pendirian dalam mendengarkan siaran radio Silaturahim ini. Berdasarkan wawancara dengan salah satu kru Rasel FM, ia berkata bahwa ternyata ayah dan sekeluarganya itu masih mendengarkan radio Rasel sampai saat ini. Keren kan? Berarti memang radio Silaturahim ini sesuai dengan visi dan misinya, yaitu untuk menegakkan kalimat Allah, mempererat tali silaturahim. Dan yang paling saya suka ini karena mereka dan radio Silaturahim ini sangat berpegang teguh gitu pada Quran dan Sunnah, Quran dan hadis gitu. Jadi keren banget. Terus radio ini juga memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan hasil penelitian radio Rasel terkait kebenaran. Terima kasih telah mendengarkan hasil pemaparan radio Rasel terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah produksi siaran radio. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, ataupun ada kata-kata ataupun ada referensi yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT. Semoga Allah wabarakatuh. Wassalamualaikum.